Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini kita akan belajar di video yang terakhir ya. Ini luas lingkaran ya. Bab 2 video yang terakhir. Untuk video yang lain ini ada playlistnya ya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi ya. Di kolom deskripsi coba dicek. Oke, luas lingkaran. Ada 5 tahapan seperti biasa: mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Tips untuk menyelesaikan soal matematika, ikuti langkah-langkah berikut ini. Oke. Ayo mengamati pengamatan 2, perhatikan gambar. Ini adalah gambar tutup toples kelihatannya ini ya. Meli akan menghias tutup toples seperti pada gambar 2.9. Meli menghiasnya dengan kain. Sebelum menghias tutup tersebut, Meli harus menentukan garis tengah terlebih dahulu. Berapa meter kain yang dibutuhkan untuk menghiasnya? Ini bisa kita hitung. Diameter tutup toples tersebut adalah 28. Diameter adalah 28. Dapatkah kamu membantu Meli menentukan apa ini? Kain yang dibutuhkan, luas mungkin ya, luas kain yang dibutuhkan. Ini adalah segmen membicarakan luas misalnya. Nah, luas lingkaran. Luas dirumuskan pi r kuadrat. Ini juga bisa menggunakan diameter adalah 1/4 pi d kuadrat. Ya, daripada angkanya besar mending pakai yang ini. Nah, seperti biasa r adalah setengah dari diameter. Ya, jadi setengah dari 28 yaitu 14. Nah, untuk menghitung luasnya, kalau ini kelipatan 7, ya, 14 ini kelipatan 7, kita pakai 22/7. Pi-nya adalah 22/7 dikali 14 dikali 14. Ini bisa dicoret, dapat 2, berarti 44 kali 14. Ya. 44 kali 14 biar cepat saya akan gunakan kalkulator saja. Ya, 44 kali 14 ini sama dengan 616. Oke, satuannya apa? Di sini cm, di sini berarti cm persegi. Ayo menanya, perhatikan contoh pertanyaan tentang luas lingkaran, kerjakan di buku tulismu. Bagaimana cara menghitung luas lingkaran? Ya, menggunakan rumus luas sama dengan pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Mana yang lebih mudah kita pilih? Ya. Carilah contoh benda berbentuk lingkaran. Contohnya ya macam-macam kayak tutup toples tadi, jam, dan lain-lain. Ini pertanyaan yang diulang-ulang. Coba ukur diameter untuk masing-masing benda tersebut. Buatlah contoh lainnya ya. Ya, kita bisa mengukurnya pakai penggaris tentu saja ya. Penggaris atau ini adalah penggaris yang pita ya, atau meteran pita. Ya, ayo menalar sekarang. Sebelum membantu Dayu menentukan banyaknya kain yang dibutuhkan, Meli apa Dayu? Kok tiba-tiba Dayu? Perasaan di sini dari Meli. Wah. Sebelum membantu Dayu menentukan banyaknya kain yang dibutuhkan, lakukan aktivitas berikut. Aktivitas ini adalah menentukan luas lingkaran. Oke. Jadi gambarlah lingkaran pada kertas karton, gunakan jangka, warnailah daerah dalam lingkaran. Ini lingkaran kita pecah-pecah menjadi kecil-kecil ya, seperti itu ya. Nah, terus kita susun. Nah, jadi cara lain untuk membuktikan rumus luas lingkaran adalah dengan menyusun potongan seperti gambar berikut. Ini persis ya seperti ada di buku tematik ada ya. Kembalikan lipatan pada langkah 2 ya, kembalikan lipatan pada langkah 2. Langkah 2 ini seperti semula, kemudian potong lingkaran berdasarkan lipatan yang dihasilkan. Ini pertama kita lipat-lipat ya, lingkaran kita dilipat, terus ini dilipat lagi menjadi seperti ini dilipat lagi menjadi seperti ini, dilipat lagi menjadi seperti ini. Ya, dilipat jadi 2 gitu ya. Oke. Kemudian setelah seperti ini kita gunting terus kita susun. Nah, kita menghitung lingkaran, menghitung luas lingkaran seolah-olah kayak menghitung luas segitiga, pakai rumus segitiga ini. Ini sebagai pendekatannya. Semakin kecil potongannya, semakin nanti presisi. Ya. Pada intinya, ya ini juga sudah kita bahas pembuktiannya di buku tematik ya. Ini kan nyambung sama yang tematik. Susunlah joringnya seperti ini. Kemudian ini juga bisa pakai panjang kali lebar, pendekatan panjang kali lebar.
Panjang kali lebar ini pendekatan segi 4, yang tadi pendekatan segitiga sebelumnya. Ya, semakin kecil-kecil ininya, semakin kecil-kecil semakin kecil-kecil juringnya ini nanti akan semakin presisi. Nah, panjang dari sini ke sini adalah setengah dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2 PR, ya. Kalau dikalikan setengahnya akan menjadi PR. Jadi ini adalah setengah keliling. Panjang dari ininya adalah setengah keliling, 1/2 dari keliling. Nah, panjangnya ini adalah R. Nah, luas adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah setengah dari keliling, yaitu PR. Ya, terus luasnya ini adalah ini panjang lebar ya, lebarnya adalah R. Maka ini kalikan R menjadi PR kuadrat. Seperti itu yang terjadi. Oke. Perhatikan langkah 4, bangunan akan dihasilkan menyerupai persegi panjang. Ya, ini penjelasan ini sudah saya wakili ini. Kita lanjut saja langsung. Cara kerjanya sudah, langsung contoh soal. Sebuah lingkaran mempunyai luasnya 3,14 cm persegi. Ya, berapakah jari-jari lingkaran tersebut? Ya, kalau diketahui luas, nyari jari-jari. Ya, luasnya adalah 314, kita masukkan. Ya, maka di sini dengan konsep perkalian silang, maka R kuadrat sama dengan 314 dibagi 3,14, ya, R kuadrat sama dengan 100, ya, akar dari 100. Kalau R kuadrat sama dengan 100, caranya akar dari R kuadrat sama dengan akar 100. Akar dari R kuadrat adalah R, akar 100 adalah 10, gitu juga boleh, ya. Perlu diingat, ya, luas lingkaran dirumuskan dengan Pi R kuadrat. Keterangan L adalah luas lingkaran, R adalah jari-jari lingkaran, dan Pi 3,14 atau 22/7. Pilih mana yang mudah. Kalau jari-jari kelipatan 7, pilih 22/7, ya. Jika jari-jari kelipatan 7, pilih 22/7. Kenapa? Karena dicoretnya mudah. Ya, itu ya. Sebuah lingkaran lingkaran mempunyai kelilingnya 44. Ya, kelilingnya adalah 44, maka keliling sama dengan 2πr. Kalau kita cari R-nya ini kayak dikalikan silang, maka R adalah keliling bagi 2pi, ya. R adalah 44 bagi 22 kali 7, ya. Ini sama dengan 44 bagi 44/7, ya. Nah, ini bisa dibalik, ya. Jadi kalau A per B per C ini sama dengan A dikali C per B. Jadi ini pembagian jadikan perkalian dengan cara dibalik. Oke. Maka jari-jari lingkaran adalah 7 cm, luas lingkaran adalah L sama dengan 154, ya, dengan rumus Pi R kuadrat. Oke, very easy. Sekarang kita langsung pada latihan. Ini cepat saja membahas ini, kita langsung latihan. Hitunglah luas lingkaran berikut. Nah, luas lingkaran mau kita hitung. Tadi sudah komplit ya. Ada enggak pertanyaan? Nah, ini. Saya kayaknya kok bagaimana menentukan luas lingkaran jika diketahui keliling lingkaran. Nah, ini ingin saya jawab. Rasanya kok ada yang kurang gitu, ya. Jadi keliling lingkaran adalah Pi 2πr. Atau R sama dengan ini ya, keliling dibagi 2pi. Kalau ingin mencari luas adalah, ini luas ya, luas adalah Pi R kuadrat. Dengan memasukkan R-nya adalah ini, maka Pi, ya, dikali R kuadrat. Berarti dalam kurung keliling per 2pi kita kuadratkan, ya, untuk menggantikan R-nya. Ya, kita mencari luas lingkaran jika yang diketahui keliling. Oke. Nah, setelah ini dikuadratkan, ini bisa masing-masing kita kuadratkan. Pi kali K kuadrat dibagi 2 dikuadratkan jadi 4, Pi dikuadratkan adalah Pi kuadrat. Terus kemudian dicoret 1 Pi-nya. Dicoret 1. Ini habis, ini tinggal Pi. Maka luas sama dengan K kuadrat per 4pi. Ini anggap saja sebagai rumus. Atau keliling juga bisa kita hitung, keliling kuadrat sama dengan luas kali 4pi. Maka keliling sama dengan akar dari luas kali 4pi. Jadi kalau mencari keliling dari luas itu adalah ini,
kalau mencari luas dari keliling adalah ini. Ya, ada dua rumus. Oke, kita sekarang kerjakan soal. Hitung luas lingkaran berikut. Nah, ini diketahui diameternya. Maka luas adalah kalau diameternya 21, R-nya 21/2. Ya. Jadi R adalah setengah D, ya, sama dengan 21/2. Untuk menghitung luas, ya, kita pi R kuadrat ya, pi R kuadrat. Maka ini adalah 22/7. Kenapa dipakai 22/7? Karena ini adalah kelipatan 7. Ya, dikali 21/2 dikali 21/2. Oke. Nah, ini yang bisa kita coret, Yang kita coret apa? 2 dengan 22 dapat 11, ya kan? 7 dengan 21 dapat 3. Maka di sini tinggal 11 kali 3 adalah 33. Langsung saja 33 kali 21 dibagi 2. Selebihnya saya akan gunakan kalkulator biar cepat, ya. 33 kali 21 ya dibagi 2 sama dengan 346,5, ya. 346,5. Kemudian untuk yang kedua masih mencari luas, ya. R-nya adalah 21 sekarang. R-nya 21 jelas, kita akan gunakan luas adalah pi R kuadrat sama dengan 22/7. R-nya adalah 21 kali 21 kali 21. Ini kita coret dapat 3, tinggal 66 kali 21 sama dengan ya 66 kali 21 kan 66 kali 21 ini akan sama dengan 1386. Satuannya apa? Sentimeter persegi. Ini tadi belum saya kasih satuan, ya. Ini harus kasih satuan sentimeter persegi. Oke. Sekarang yang C, R-nya adalah 30. Kalau R-nya 30, kita jangan pakai 22/7 percuma, ya. Jadi luas adalah pi R kuadrat. Ya, kita mending pakai 3,14 kali 30 kali 30 sama dengan 3,14 kali 900. Nah, ini ada nolnya 2, ada koma 2. Bisa kita kompensasikan menjadi 314 dikali 9. Nah, prosesnya lebih mudah nanti pengalikannya, ya. Nah, di sini nanti akan menjadi 314 ya dikalikan 9. 314 kali 9 sama dengan 2826 cm persegi. Tips, ya, ini diketahui, ditanya, dijawab pada intinya. Nomor 2, luas lingkaran sekian. Luas, ya. Ini adalah luas lingkaran. Ya, berapakah jari-jari lingkaran? Ingat, luas adalah pi R kuadrat, maka L per pi sama dengan R kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan luasnya berapa? 1386 dibagi pi-nya adalah 3,14. Kita pakai ini aja. Kenapa? Karena kita nggak tahu bisa dibagi 7 apa enggak. Ya, 22/7. Ya, coba bisa enggak dibagi 22? Kalau bisa dibagi 22, kita pakai 22/7. Ya, 1386. Ya, 1386 bagi 22 bisa enggak? Oh, bisa ternyata. Kalau bisa kita pakai 22/7 aja. 22/7 sama dengan ya R kuadrat sama dengan 1386 dikali 7/22. Oke. Jadi nanti angkanya enak ini nanti. Jadi ini 1386 bagi 22 adalah 63. Ya, ini 63, di sini habis. 63 sebenarnya 9 kali 7. 9 kali 7 kali 7. Ini adalah 9, ini 3 kuadrat, ya. 3 kuadrat, 7 kali 7 adalah 7 kuadrat. Ini adalah R kuadrat. Maka R-nya adalah 3 kali 7 sama dengan 21. Ya, ini dikalikan. Masing-masing kita akarkan. Ya, R-nya 21, satuannya apa? Sentimeter. Oke. Sebuah lingkaran mempunyai kelilingnya ini. Kita tahu keliling lingkaran adalah 2 pi R. Diameter lingkarannya berapa? Nah, diameter lingkaran R-nya kita cari dulu. Maka R sama dengan keliling lingkaran dibagi 2pi. Sama dengan keliling lingkarannya berapa? 94,2 dibagi 2. Ini bisa bagi 22 enggak? 94,2.
Itu intinya ya. 94,2 dibagi 22 itu enak enggak angkanya? 94,2 dibagi 22. Wah, angkanya enggak enak ya, 3,14 saja. Ya, kali 3,14 saja. Ya, 94,2 dibagi 2pi 3 ini adalah 6,28. Ya, ini kita bagi 94,2 dibagi 6,28. Oke. Sama dengan 15 loh. Ya, memang dipersiapkan untuk 3,14 ini. Itu R-nya. Ya. Oh, ini ada jawaban yang B juga. Ya, kemudian diameter lingkaran. Diameter untuk jawaban yang A. Ya, dibalik ya, ketemu jari-jari dulu masalahnya. Yang A ini diameter lingkaran, D sama dengan 2R, sama dengan 2 kali 15 sama dengan 30. Oh iya, satuannya cm, ini cm. Dan yang C luas lingkaran, luas adalah pi R kuadrat sama dengan 22/7, ini bukan kelipatan 14 ya. Jadi adalah 3,14 saja dikali 15 kuadrat, 3,14 kali 225 sama dengan ya 15. Ini kalau kita kuadratkan kan 225 ya. Ini dikalikan 3,14 ya, sama dengan 706,5. 706,5 satuannya adalah ya cm persegi, maaf, bukan kubik, persegi. Ya, sekali lagi 706,5 ya, misalnya tulisan saya nggak jelas. Oke, nomor 4 sekarang. Diketahui jari-jari dua lingkaran adalah R1 dan R2. Di sini ada dua lingkaran, R1 dan R2, selisih luasnya tidak lebih dari 50. Hitunglah jari-jari kedua lingkaran R1 dan R2. Anggap saja R2-nya lebih besar ya. Di sini R1, di sini R2, diasumsi atau anggapannya R2 itu lebih besar daripada R1, gitu aja ya. Luasnya, selisih luasnya tidak lebih dari 50 cm. Jadi luas 2 dikurangi luas 1 itu lebih kecil dari ya 50 cm persegi. Ya, ini tidak lebih ya. Lebih kecil atau sama dengan. Ya, oke. Hitunglah jari-jari kedua, hitunglah jari-jari dua lingkaran. Hitunglah jari-jari dua lingkaran R1 dan R2 tersebut. Oke. Kita ya, karena selisihnya itu pertidaksamaan, tidak lebih dari, itu berarti lebih kecil atau sama dengan. Ya. Jika selisih luasnya. Luas itu apa? Pi R2 kuadrat dikurangi pi R1 kuadrat. Itu lebih kecil dari 50 cm persegi, atau satuannya nggak usah kita tulis dulu ya. Jadi di sini adalah pi, ini adalah karena di sini 50, kita pakai 3,15 saja. Pi-nya bisa saya maksudnya keluarkan, R2 kuadrat kurangi R1 kuadrat ini lebih kecil dari 50. Pi adalah 3,14. Kedua ruas saya bagi 3,14. Ya, kedua ruas saya bagi 50 kalau dibagi 3,14 ini akan menjadi 15,9. Ini kita bulatkan jadi 16 ya. 15,9 kita bulatkan jadi 16. Jadi R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat itu lebih kecil dari 16. Kita bulatkan saja. Angkanya sangat mendekati 16 ya, 15,9. Ya, ini keduanya dibagi pi ya. Ya, keduanya ruas dibagi pi, yaitu 3,14 ya. Oke. Setelah itu hitunglah jari-jari dua lingkaran R1 dan R2. Berarti kalau ini cara triknya untuk menghitung ya. R1 tambah R2, ini R1 dikurangi R2, ini harus sama dengan 14. Harus lebih kecil dari atau sama dengan 16. Nah, kita coba-coba ini. Ya, kalau yang satu ditambah, yang satu dikurangi. Misalnya 8 dan 4. 8 tambah 4 2, jangan. 6 dan 2 mungkin. 6 tambah 2, 6 tambah 2 8. 6 kurangi 2 4. 8
8 kalau kalikan 4 kebanyakan 32. Jangan 4 apa 2. Mungkin 4 dan 2 mungkin. Mungkin 4 dan 2. 4 tambah 2 ya, ini 4 dikurangi 2 ya, lebih kecil dari 16. Oke. Maka di sini akan 4 kali 2 adalah 8, 4 dikurangi 2 adalah 2, 8 kali 2 16. Nah, ini cocok ini. Ya, jadi di sini kalau kita tambahkan ini 8, kalau kita kurangkan jadi 2. Ini kan pas ya, 16. Jadi lebih kecil atau sama dengan itu kita ambil sisi sama dengannya. Jadi kesimpulannya apa? R2-nya itu sama dengan 8 ya, 4, maaf, R2-nya adalah 4. Jadi R1-nya sama dengan R1-nya adalah 2. Ini adalah hasilnya. Ini termasuk soal yang HOTS ya. Jadi sifat dari sini ke sini ini namanya sifat sekawan. Ya, sekawan. Sifat ini akan sering kita pakai nantinya. Ya, tapi sifat-sifat ini banyak kita pakai nanti kalau SMP. Ayo merangkum, kamu telah belajar tentang lingkaran. Buatlah rangkuman dan tulis dengan kalimatmu sendiri, kerjakan di buku tulismu. Ya, kita review aja apa yang ditanyakan di sini. Saya pakai coklat aja ya, biar agak gelap. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar. Titik-titik tersebut mempunyai jarak sama terhadap satu titik tertentu. Yaitu ini definisi lingkaran. Ya, definisi. Pakai V ya, definisi. D ini adalah definisi lingkaran. Titik-titik tersebut mempunyai jarak sama terhadap suatu titik tertentu, ya, atau arti dari lingkaran. Ini adalah titik pusatnya. Ya, gambar berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Titik pusat. Ini titik pusat di sini, ya. Apa yang kamu ketahui tentang titik pusat lingkaran? Titik pusat lingkaran adalah ya sebuah titik yang memiliki jarak yang sama. Ya, titik sebagai pusat lingkaran ya, sebagai titik yang merupakan gitu ya, yang merupakan pusat lingkaran adalah titik yang merupakan, ya, kelihatan tidak enak juga definisi ini. Sebuah titik yang memiliki jarak sama terhadap semua titik di lingkaran, pada lingkaran, pada busur lingkaran gitu aja ya. Ya, jadi jaraknya selalu sama. Nah, jarak yang sama ini adalah jari-jari. Oke, apa yang kamu ketahui tentang jari-jari lingkaran? Jari-jari lingkaran adalah jarak ya yang menghubungkan pusat lingkaran dan busur lingkaran. Ya. Oke. Kemudian busur. Apa yang kamu ketahui tentang busur? Adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap pusat lingkaran. Oke, tali busur, titik yang garis yang menghubungkan kedua ujung busur lingkaran. Oke, diameter adalah tali busur yang melalui titik pusat. Titik pusat. Apotema, jarak terdekat antara
pusat lingkaran, dan tali busur. Keliling adalah busur paling panjang, terpanjang pada lingkaran. Oke. Juring, daerah yang dibatasi dua jari-jari dan busur. Tembereng, daerah yang dibatasi tali busur dan busur. Dibatasi tali busur dan busur. Luas adalah daerah yang dilingkupi sebuah lingkaran. Oke. Loh, sudah habis ini? Apa masih ada lagi? Wah, habis. Ya sudah, kalau habis kita akan ketemu lagi pada bab selanjutnya. Kita lihat bab selanjutnya itu tentang apa ini? Masih loading. Bangun ruang, nanti akan kita bahas ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.